Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat semua, a'azzanillahu wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama, majelis yang sama, untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Dalilul Talib li Nailil Matalib pada bab jual beli. Telah berlalu beberapa pembahasan, yaitu syarat sah jual beli, alhamdulillah. Kemudian tempat-tempat yang diharamkan kita berjual beli di dalamnya. Kemudian beliau juga menyebutkan perkara yang sah jual beli tapi haram. Kemudian pembahasan sebelumnya masih tersisa, ya, yaitu tentang bab syuruti fil bai'. Bab pembahasan tentang syarat sah yang diadakan oleh si penjual dan si pembeli atau dua orang yang bertransaksi. Jadi kalau pada bab sebelumnya syarat sah jual beli itu harus terpenuhi pada jual beli agar jual beli jadi sah. Adapun pembahasan syarat sah pada jual beli dan di dalam jual beli maksudnya adalah syarat yang bukan syarat sah, maksudnya syarat yang diadakan oleh kedua pihak yang bertransaksi. Pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan, atau mu'allif menjelaskan di sini bahwasanya syarat yang diadakan oleh dua yang bertransaksi, ada syarat yang sah, ada syarat yang tidak sah. Syarat yang tidak sah beliau bagi dua. Ada syarat yang tidak sah tapi transaksinya sah. Maksudnya syarat yang mereka buat ini tidak berlaku, tidak harus dipenuhi oleh kedua pihak, tapi transaksinya sah. Yang kedua dari syarat sah yang mereka lakukan, yang mereka adakan ini tidak sah, adalah syarat yang membatalkan transaksi. Syarat yang menjadikan transaksi itu batal. Beliau sebutkan syarat sah. Sah berarti dianggap oleh syariat dan wajib untuk dipenuhi oleh kedua pihak. Kalau si penjual mempersyaratkan demikian dan demikian, ya, maka wajib si pembeli memenuhi syarat tersebut. Kapan dia tidak penuhi, maka dia punya hak untuk membatalkan transaksi. Demikian juga sebaliknya, si penjual
atau si pembeli tadi, si penjual membuat syarat juga, maka harus dipenuhi oleh si penjual syarat tersebut. Kapan dia tidak penuhi, dia tidak lakukan syarat tersebut, maka si penjual boleh membatalkan transaksi. Apa syarat sah yang beliau sebutkan di sini dari pertemuan sebelumnya, ikhwan? Seperti kasyarti ta'jil thaman, si pembeli mempersyaratkan harganya ditunda, harganya di apa? Di belakang, pembayarannya di belakang, bayarnya di hutang. Sepakat pihak si penjual tadi, maka wajib dia penuhi. Kapan si penjual tidak menetapi itu, si penjual tidak tidak menetapi itu, maka si pembeli tadi punya hak membatalkan. Katanya sudah sepakat tadi bayarnya kredit misalnya, atau bayarnya cash tunda, tapi ternyata ini minta terus dibayar, ya kan? Nah, dia punya hak untuk membatalkan transaksi karena syarat yang dia buat tadi syarat yang sah. Au ba'dhihi, atau sebagian dari harganya, pembayaran kredit. Au rahmin, si penjual mempersyaratkan adanya barang jaminan, juga syarat yang sah. Biasa kalau barang jaminan ini terjadi pada jual beli ini, kredit hutang, ya kan? Saya khawatir nanti kamu tidak jadi bayar, nanti mana barang jaminan. Nah, fungsi dari barang jaminan ini, kalau si penghutang tadi tidak mampu membayar sesuai dengan tempo yang disepakati, maka barang jaminan ini dijual, kemudian dia ambil sesuai dengan harga barang yang dihutang tadi. Kalau tersisa dia kasih pulang. Kalau pas ya sudah, apa yang pas. Kalau kurang dia minta lagi tambahan. Ente barang jaminan, ente hutang 10 juta, barang jaminan setelah saya jual cuma 8 juta, berarti dia masih punya hutang 2 juta. Paham ya? Kalau lebih dari 10 juta, dia jual misalnya 12 juta, hutangnya 10 juta, berarti 2 juta dia kasih pulang sama pemilik barang jaminan tadi. Au dhamimin muayyanin, atau mempersyaratkan adanya dhamin, orang yang menjamin. Tadi barang yang menjadi jaminan, kalau ini manusia. Jual beli hutang tadi, seperti contoh pada jual beli hutang, si pemilik barang mengatakan barang jaminan, ada barang jaminan saya kasih hutang, kalau tidak saya tidak punya barang jaminan. Terus tapi ada orang yang menjamin. Siapa itu? Fulan. Nanti kalau saya tidak bisa bayar, dia sebagai jaminan, maksudnya dia yang akan menanggung. Nah, itu berarti kerelaan si yang jadi tadi, kalau dia bersedia jadi menanggung kalau seandainya dia tidak mampu bayar, jadi pun. Jadi ketika si penghutang tadi tidak bayar, tidak mampu, maka dia tagih sama yang yang sudah ditunjuk tadi menjadi akan menanggung hutang tersebut. Itu boleh. Baik, ini contoh-contoh syarat yang sah dan wajib bagi mereka ini untuk memenuhi syarat tersebut. Kapan tidak dipenuhi, maka dia punya hak untuk membatalkan transaksi. Au syarti sifatin fil madi', termasuk syarat yang sah juga yang harus dipenuhi,
adalah mempersyaratkan adanya sifat tertentu pada barang yang dijual. Kal abdi katiban, seperti jual beli budak, dia persyaratkan bisa menulis. Au soni'an, atau punya keterampilan. Au musliman, atau muslim. Wal amati bikron, budak perempuan perawan. Au tahidu, atau haid. Wadabahin lajatan, dan mempersyaratkan hewan yang dijual itu hewan yang gesit, hewan tunggangan gesit, kuat, membawa penumpang. Au labunan, atau susunya banyak. Au hamilan, hewan yang lagi hamil. Wal fahdi awil bazi, soyudan. Apa ini? Fahad ini apa? Fahad jaguar, jaguar, leopard itu. Orang-orang Arab biasa bikin barang itu apa namanya? Untuk memburu kijang dan seterusnya. Itu di zaman dulu diperjualbelikan sebagai alat untuk memburu. Awil bazi, atau ini burung yang memburu, apa ya? Elang. Soyudan, bisa apa yang sudah terlatih untuk memburu. Maksud beliau di sini sifat pada barang yang diperjualbelikan tadi, yang si pembeli mempersyaratkan barang yang saya beli sifatnya seperti ini. Oke, setelah terjadi transaksi, kalau sesuai dengan yang disifatkan, transaksi berjalan terus. Kalau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka si pembeli tadi punya hak untuk membatalkan. Dia bisa meneruskan. Misalnya dia sudah ridho, tidak apa-apa, tidak sesuai syarat, sah, lanjut. Tapi kalau dia tidak terima, dia ingin membatalkan, dia punya hak. Demikian. Di antara yang beliau contohkan di sini, hewan yang lagi hamil. Biasanya kalau hamil kan mahal harganya, sapi. Saya mau beli sapi dengan syarat hamil. Oh iya, hamil ini. Sudah dikawin sama sapi yang jantan sana itu. Sekitar sudah 6 bulan di sini, ini dikasih napas orang. Di dalam kandang. Hamil itu. Tidak jelas. Tapi kalau terjadi transaksi sah saja. Pahalanya, oh ya saya beli dengan syarat hamil. Setelah dia beli ternyata tidak hamil, maka dia punya hak untuk membatalkan transaksi. Kalau dia ridho teruskan, atau kalau dia tidak ridho ya dia punya hak membatalkan transaksi, walaupun sepihak. Ya, baik. Kata beliau, au arsyu faqdis sifah, atau dia punya hak untuk menuntut ganti rugi dari sifat yang tidak ada tadi, yang tidak terpenuhi. Jadi ada 3 berarti pilihan bagi si pihak yang tidak terpenuhi syarat yang yang tidak sesuai dengan keinginan dia, syarat yang dia tetapkan. Ada 3 pilihan. Yang pertama, dia teruskan transaksi, dia ridho terus lanjut. Yang kedua, dia batalkan. Yang ketiga, dia teruskan tapi boleh minta ganti minta tambahan, minta ganti rugi. Misalnya dia persyaratkan hamil, ternyata tidak hamil, maka dia punya hak meneruskan transaksi dan minta tambahan. Paham di sini, ikhwan? Misalnya sapi di pasaran kalau tidak hamil 10 juta, kalau hamil 12 juta. Berarti yang 12 juta itu yang dia tuntut dari si penjual kan. Paham ini, ikhwan? Demikian. Wa yasihhu, kemudian beliau menyebutkan lagi syarat yang sah.
Sah ayyashtarital ba'i 'alal mushtari manfa'ata ma ba'ahu muddatan ma'lumatan. Sah seorang penjual itu atau si penjual mempersyaratkan kepada si pembeli mengambil manfaat terhadap barang yang dia jual. Kasuk nadar syahran, seperti dia tinggali rumah yang dia jual, dia tinggali selama sebulan. Aw himlani dab ala mahallin muayyan, atau mengantarkan dia ke tempat tujuannya dengan hewan tunggangan yang dia jual. Baik. Jadi itu sah, boleh, wajib dipenuhi. Si penjual menjual barangnya, dia persyaratkan mengambil manfaat dari barang tersebut. Seperti rumah dia jual, saya jual ini rumah sekian harga, dengan syarat saya tinggali selama 1 tahun. Saya tinggal di rumah ini selama 1 tahun. Setuju si pembeli tadi, sudah wajib dipenuhi. Dia harus biarkan si penjual tadi tinggal selama 1 tahun. Kapan dia halangi, maka dia punya hak untuk membatalkan. Dia jual mobil dengan syarat antar saya ke Manado. Hari ini antar saya ke Manado lewat kendaraan yang saya beli dari Pol. Tapi harus ada harus jelas, tidak boleh tidak jelas. Kalau tidak jelas tidak sah. Seperti rumah tadi, saya jual sekian harga dengan syarat saya tinggal di rumah ini selama 1 tahun. 1 tahun. Kalau saya tinggal di rumah ini selama saya mau, tidak boleh, tidak jelas. Kalau kendaraan antar sampai ke Manado, antar sampai ke Kota Baru, saya jual 100 juta ini mobil dengan syarat antar saya ke Manado atau ke Tunggangan. Jelas tujuan. Kalau dengan syarat kapan saya mau antar saya, tidak boleh. Tidak jelas syarat seperti itu. Ini boleh. Wa yashtaritul mushtari 'alal ba'i' hamla ma ba'ahu aw taksirahu aw khiyatatahu aw tafsilahu. Nah, tadi si penjual mempersyaratkan pada barang mengambil manfaat pada barang yang dia jual. Ini lagi si pembeli yang mempersyaratkan pada barang yang dia beli tadi terhadap si penjual. Apa yang kata beliau? Yaitu dia persyaratkan kepada si penjual barang untuk mengangkut barang yang dia beli, atau taksirahu memecahkannya. Kalau dia beli kayu, dia persyaratkan kayu masih utuh. Saya beli kayu ini dengan syarat dibelah-belah, karena saya mau bikin masakan air. Saya beli kulkas dengan syarat antar sampai ke rumah. Ini kain saya beli dengan syarat jahit jadi baju model ini. Oke, ya boleh. Paham ikhwan? Tapi ingat, persyaratan ini harus berkaitan dengan barang tadi. Yang si penjual berkaitan manfaat barang yang dia jual. Si pembeli berkaitan dengan barang yang dia beli. Tidak boleh dia persyaratan yang lain. Saya beli ente ke rumah dengan syarat ente jual dan ente oto sama saya. Tidak boleh. Apa kaitannya rumah dengan oto? Tidak sah transaksi seperti itu.
Hah? Saya beli rumah ya dengan syarat saya tinggal di rumah yang tidak boleh. Kalau di rumah ini boleh, di rumahnya dia yang dia jual tadi. Baik. Itu sama dengan menjual barang dengan dua akad, tidak boleh. Saya beli ini dengan syarat ente beli yang sana. Dengan syarat saya utang sama ente, tidak boleh. Baik. Kemudian yang berikutnya kata beliau, faslun wal fasidu al mubtil. Syarat yang fasid, yang rusak, yang batal, yang tidak sah. Kasyarti bai'in akhar au salafin au qardin au ijaratin au syarikatin. Yaitu seperti dua pihak mempersyaratkan adanya akad yang lain, jual beli lain. Au salafin atau jual beli salam, au qardin atau pinjam, meminjam, au ijaratin atau sewa barang, au syarikatin atau syarikah akad kerjasama, tidak boleh. Syaratnya batal, transaksi juga ikut batal yang seperti ini. Sudah masuk waktu? Hah? Azannya.
Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, wal fasidu al mubtil ka syarti bai'in akhar. Syarat yang batil, yang tidak sah, dan ini menyebabkan transaksi juga tidak sah. Ka syarti bai'in akhar, seperti jual beli dengan mempersyaratkan adanya akad yang lain, jual beli yang lain. Seperti saya jual rumah ini dengan syarat saya jual rumah ini kepada antum dengan syarat antum jual mobil antum kepada saya. Syarat seperti ini batal dan transaksinya juga batal, tidak sah. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dia persyaratkan manfaat pada barang yang dia jual, yang seperti itu boleh. Saya jual rumah ini dengan syarat saya tinggal selama setahun di sini, itu boleh. Au salafin, atau mempersyaratkan adanya salam, jual beli salam. Insyaallah kita akan sampai nanti pada pembahasan jual beli salam. Jual beli salam itu orang membeli barang yang belum ada dengan harga yang sudah dibayar lunas di muka. Itu jual beli salam. Ada syarat-syaratnya, harus terpenuhi. Insyaallah kita akan sampai pada jual beli salam. Misalnya saya beli kurma 100 kilo Ramadan, saya terima barangnya. Kurma apa? Kholas, jelas. Kurma atau sukari 100 kilo. Oke. Berapa harga? Biasanya kalau harga di muka itu murah kan? Jadi si penjual tadi mengambil manfaat, sudah dapat uang duluan walaupun barang belum ada. Si pembeli dapat manfaat harga yang murah. Itu kalau jual beli salam boleh seperti itu. Oke, harganya sekian. 100 kilo itu berapa? Sekilo berapa ya korma? Nah, mau kasih contoh tidak kita jual beli seperti itu. Nanti tanya sama mana Ami Anjong ini? Hah? Buang air. Beliau yang tahu harga-harga kurma. Tapi misalnya 100 kilo harga 20 juta misalnya. Kalau pasaran misalnya 30 juta, kalau jual beli salam itu murah itu nanti. Jadi 30 juta jadi 20 juta. Dengan syarat harga dibayar di muka, lunas, tidak boleh sebagiannya. Itu jual beli salam. Dikasih 20 juta diterima oleh si penjual tadi, tapi barangnya ini belum ada, tidak ada masalah. Jual beli salam namanya, boleh seperti itu. Tapi dia harus adakan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Misalnya bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan saya terima barang. Dia harus adakan itu. Jadi dia bisa ngambil manfaat dari uang tadi itu, dia putar, dia bikin apa terserah dia, jadi haknya dia kan. Si pembeli manfaatnya harga dapat murah, gitu. Itu jual beli salam namanya. Nah, mempersyaratkan yang seperti ini tidak boleh, kata beliau. Saya jual rumah dengan syarat kamu harus beli sama saya kurma sekian, harganya duluan, tidak boleh. Au qardin, atau mempersyaratkan adanya pinjaman. Saya jual rumah saya ini 100 juta dengan syarat saya minjam duit sama ente lagi. Paham ini? Tidak sah transaksi, batal syarat yang dibikin tadi, transaksinya juga batal. Au ijaratin, atau mempersyaratkan adanya sewa menyewa.
Sewa. Saya jual sekian dengan syarat saya sewa NTP rumah selama setahun. Bukan rumah itu, rumah yang lain. Saya sewa selama setahun. Saya sewa NTP mobil selama setahun. Selama sebulan tidak boleh. Au syarikatin, atau adanya akad kerjasama, tidak boleh. Syarikah itu kerjasama. Intinya ini adalah jual beli yang mempersyaratkan adanya akad yang lain, tidak boleh. Termasuk hadiah juga tidak boleh. Saya jual ini rumah dengan syarat nanti harus kasih hadiah saya motor itu, tidak boleh juga. Tidak boleh ada akad yang lain. Karena ini kata beliau masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW melarang jual beli menjual dua akad dalam satu jual beli, tidak boleh. Kata beliau ausarfin lithaman wa huwa bai'atani fi bai'atin al-manhiyu anhu. Yang seperti ini kata beliau bai'atani termasuk jual beli dua akad fi bai'atin dalam satu jual beli, satu akad mempersyaratkan adanya akad yang lain dalam satu akad yang dilarang oleh Rasulullah SAW. La bai'atan fi bai'at la bai'atani atau bai'ataini fi bai'atin. Tidak boleh ada dua jual beli dalam satu jual beli. Tidak boleh dua akad dalam satu akad, tidak boleh. Wa kadza kullu ma kana fi ma'na dzalik. Demikian juga seluruh transaksi yang semakna dengan itu, mempersyaratkan adanya akad yang lain, tidak boleh. Mithlu, contoh, antuzawwijni bi ibnataka. Beliau contohkan yang semisal ini, kasih kawin DP anak dengan syarat anaknya kasih kawin ke dia. Paham di sini? Ini mau akad ini. Dia mau mau nikah dengan menikahkan anaknya tadi dengan syarat dia menikah dengan anaknya. Syarat-syarat seperti ini tidak boleh. Insyaallah ini pembahasan seperti ini kita akan sampai pada pembahasan kitabun nikah, nikah yang dilarang dalam Islam, akad nikah ini. Au tunfiqu ala abdi au dabbati. Saya jual barang ini dengan syarat engkau kasih makan, nafkahkan hambaku, budakku, au dabbati, atau hewanku, sama saja, tidak boleh. Intinya ini transaksi dengan syarat adanya transaksi yang lain, tidak boleh. Transaksinya syarat tadi tidak sah, transaksinya juga tidak sah. Paham di sini, ikhwan? Alhamdulillah. Ustaz, tadi kan Ustaz menyebutkan ada 3 Ustaz. Syarat yang sah, persyaratan yang dibuat oleh dua pihak yang sah, wajib dipenuhi, kemudian yang tidak sah dibagi 2, ada yang menyebabkan transaksi tidak sah, ada yang tidak menyebabkan transaksi tidak sah. Artinya transaksi tetap sah, cuma persyaratan tadi yang tidak sah. Di sini beliau tidak sebutkan, ya kan? Yang beliau sebutkan di sini persyaratan yang menyebabkan transaksi tidak sah. Beliau tidak menyebutkan persyaratan yang tidak sah tapi transaksi tetap sah. Kenapa beliau tidak sebut? Karena jelas sudah dipahami yang seperti itu. Seperti
saya jual rumah ini dengan harga sekian dengan syarat ente tidak boleh tinggal di rumah sini. Transaksi sah, tapi persyaratan tadi tidak sah, tidak wajib dipenuhi. Saya jual sampai motor berapa? 20 juta. Saya suka sekali ini motor. Jangan ente jual sama orang lain. Menyelisihi tuntutan transaksi. Orang kalau sudah membeli, sudah haknya dia, mau dia jual ke orang lain, mau dia hadiahkan, urusan dia kan. Nah, jadi persyaratan tadi tidak wajib dipenuhi, persyaratan yang tidak wajib dipenuhi, persyaratan yang tidak sah. Tapi transaksi jual belinya sah. Paham ini? Ikhwan, saya jual mobil saya ya. Cuma dengan syarat ente tidak boleh bawa keluar Gorontalo, daerah Gorontalo. Muter-muter di Gorontalo saja. Wajib dipenuhi oleh si si pembeli? Tidak wajib. Bahkan tidak sah persyaratan seperti ini, tapi transaksinya sah. Terjadi transaksi, walaupun si pembeli mengatakan iya, karena mungkin belum paham hukum, tertulis di atas kertas apa semua hitam di atas putih. Setelah dia paham hukum, ya tidak apa-apa dia selisih. Kenapa? Karena persyaratan tadi menyelisihi tuntutan dari jual beli. Karena tuntutan jual beli kalau sudah sah, sudah berpindah kepemilikan, ya kan? Haknya dia, mau dia jual, mau dia mau pakai keluar Gorontalo, urusannya dia. Ini persyaratan yang tidak sah tapi transaksinya sah. Paham di sini, ikhwan? Seperti termasuk juga dalam bab nikah, perempuan mempersyaratkan jangan dipoligami. Boleh kawin pak kita, tapi tidak boleh dipoligami saya. Persyaratannya tidak sah. Paham ini? Tidak wajib bagi suami memenuhi persyaratan tersebut. Paham di sini, ikhwan? Karena bertentangan dengan syariat baru bertentangan. Boleh kawin dengan saya, tapi dengan syarat tidak boleh berhubungan dengan saya. Boleh. Tuntutan dari pernikahan kalau sudah sah ya halal, haknya dia. Jadi syarat tadi ya cuma di mulut itu. Paham ini, ya, ikhwan? Syarat batil. Iya. Misalnya perempuan kerja, boleh nikah dengan saya dengan syarat saya jangan disuruh berhenti dari kerja, saya tetap pada pekerjaan saya. Kemudian diiyakan oleh calon suami tadi, menikah. Wajib dia penuhi tadi? Wajib. Wajib. Saya kasih contoh seperti itu, contoh yang lain lagi. Kalau seperti itu wajib dipenuhi oleh suami. Maksudnya karena tidak ada kaitan gitu. Suami boleh melarang ketika ada hak yang terabaikan, hak rumah tangga itu hak sebagai istri. Baru itu saja yang dia permasalahkan. Tapi kalau kerjanya istri ini, itu hak dia kerja kan? Paham di sini, ikhwan? Jadi kalau dia persyaratkan dia tetap kerja, ya kan? Harus dipenuhi oleh suami. Paham ya Pak Yanto? Kecuali persyaratannya nikah, boleh nikah dengan saya, tapi dengan syarat tidak boleh menggauli saya. Tidak boleh. Persyaratan tidak sah.
Walaupun terjadi akadnya sah, syarat tadi itu tidak sah yang dibuat oleh si pihak perempuan. Termasuk juga syarat yang tidak sah dalam kita lari ke nikah, bab nikah. Syarat yang tidak sah, tidak artinya tidak wajib dipenuhi oleh laki-laki. Tidak. Si perempuan, si laki-laki mengatakan, atau perempuan, si laki-laki mengatakan boleh saya nikah anti dengan syarat saya tidak mau nafkahi. Paham di sini? Karena mungkin dilihat ini perempuannya sudah punya usaha, sudah punya mobil 2 biji, supermarket 3, muhammad. Dan saking senangnya ini perempuan sama laki-laki, oh iya tidak apa-apa, tahu saya dinafkahi saya. Paham di sini, ikhwan? Terjadilah akad apa? Nikah. Saya nikahkan fulan, sah, ijab kabul. Apakah setelah terjadi, apakah si suami tadi gugur kewajiban menafkahi? Gugur? Kan sudah disyaratkan. Istrinya juga bilang tidak apa-apa saya. Sebelum akad nikah tidak apa-apa. Tak usah nafkahi saya. Sudah punya usaha juga tuh. Si suami karena melihat persyaratan itu mau dia. Bagaimana, wajib tidak dipenuhi, Pak Gun? Bukan wajib, maksudnya apa? Gugur kewajiban si suami tadi? Karena menyelisih syariat. Syarat yang menyelisih syariat tidak boleh dipakai. Kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua syarat yang dibuat oleh 2 orang yang bertransaksi, yang berakad, kalau menyelisih Al-Quran, menyelisih syariat, kata Rasulullah, batil walaupun 100 syarat. Ini kan syarat batil. Mau menghilangkan kewajiban nafkah, kewajiban suami, biar ente persyaratkan itu tetap wajib kasih nafkah. Biar istri itu punya pekerjaan, tetap kasih nafkah. Hati-hati. Ada sebagian suami dilihat istrinya sudah punya harta, sudah penghasilan sendiri, dia sudah tidak kasih nafkah dari istri. Hati-hati itu. Itu haknya dia, harus dikasih. Dia punya harta, itu punya harta dia, tapi kita punya kewajiban menafkahi. Paham di sini? Baik. Nah, itu contoh persyaratan yang dibuat yang tidak sah, tidak wajib dipenuhi, tapi transaksinya atau akadnya sah. Kemudian mari kita lanjutkan perkataan beliau, wa man ba'a ma yudra'u ala annahu 'asyaratun fabana aktsara aw aqalla sahhal bai'u wa likullin al-fashu. Kata beliau, siapa yang berjual beli ma yudra', sesuatu yang diukur, ala annahu asyratun, contohnya ukurannya mau dia jual atau dia beli 10 meter, fabana aktsar, belakangan ketahuan ternyata barang yang dibeli tadi yang ukurannya 10 ternyata lebih, au aqal atau kurang, sahal bai', maka jual beli sah. Walikullinil fashu, maka masing-masing punya hak membatalkan kalau tidak ridho. Misal beli barang kain misalnya, saya beli kain berapa meter? 10 meter.
Ukur, gulung. Sampai di rumah ukur lagi, tidak sampai 10. Cuma 8. Kurang atau lebih, 12 meter ini. Paham di sini ikhwah? Nah, kalau seperti ini kata beliau, masing-masing punya hak membatalkan. Baik pihak si pembeli atau penjual punya hak membatalkan. Saya beli ini 10 meter, dia apa 12 meter? Oh iya. Sementara barang tersebut sudah tidak bisa dipotong-potong. Misalnya barang yang memang kalau sudah dipotong segitu, sudah segitu. Kalau dipotong lagi sudah, misalnya ada barang model begitu kan, baru bagaimana? Sudah punya hak membatalkan. Si penjual bilang ya sudah, batal transaksi. Atau kurang misalnya, sementara tidak bisa lagi disambung, ya kan? Si pembeli punya hak membatalkan. Demikian. Taib ini transaksi yang ketika terjadi boleh dua pihak ini membatalkan, punya hak membatalkan. Taib. Ini termasuk apa ya ikhwan? Termasuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dalam hal mensyariatkan kepada umat manusia sesuatu yang membuat mereka ringan. Di antaranya khiyar, namanya khiyar. Insyaallah kita masuk bab khiyar. Pilihan untuk membatalkan transaksi atau lanjut. Baik, pada pertemuan berikutnya insyaallah kita masuk babul khiyar, bab pembahasan tentang khiyar, pilihan dalam transaksi melanjutkan atau membatalkan. Apa saja bentuk-bentuk khiyar dalam jual beli atau dalam transaksi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Masih panjang itu Pak Andi? Sampai jam berapa? 5 menit lagi. Baik, kita masuk sesi tanya jawab ya. Tapi ikhwah, kita selesaikan. Sebelum kita tutup, silahkan ada yang ingin bertanya. Silahkan Pak Mirsan. Motor sedang digadai mau disewa. Yang sedang digadai. Hah? Maksudnya barang gadaian. Barang gadaian tidak boleh dipakai. Barang gadaian, barang jaminan tidak boleh dipakai. Barang jaminan itu disimpan. Itu barang titipan, itu disimpan. Kapan kita pakai masuk riba. Ya kan, ini sudah perkara yang biasa di kalangan orang-orang. Barang jaminan seenaknya dorong pakai, itu masuk riba itu. Tidak boleh. Barang jaminan harus disimpan. Fungsinya kalau si penghutang tadi yang berhutang tidak mampu bayar atau tidak mau bayar, barang itu dijual. Kemudian diambil sesuai haknya, kalau lebih kasih pulang, kalau kurang ya sudah tagih lagi sisanya itu. Demikian. Jadi barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan, dipakai tidak boleh. Biasanya HP kan, pinjam 500.000, barang jaminan HP. Orang yang pegang, yang kasih pinjam tadi, yang memegang barang jaminan, saya nanya dia pakai, tidak boleh itu. Barang jaminan simpan.
Kalau kita pakai jadi riba namanya. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua pinjaman yang menghasilkan manfaat masuk riba. Begitu mungkin Pak. Sewa makan di barang Bukan jaminan, bukan. Barang jaminan terus. Tidak bisa. Barang jaminan sama sekali tidak bisa dikorek, tidak bisa disewakan, dimanfaatkan. Tidak boleh sama sekali. Jadi barang jaminan itu diam bapak gitu saja. Tidak boleh. Mau dipinjam sama yang megang barang tadi juga tidak boleh. Tidak boleh. Sudah jatuhnya ke riba itu. Kalau di masyarakat habis itu, kasih gadai sawah, sudah sawah digarap, hasilnya diambil terus, ribanya makan terus itu. Tidak boleh. Barang jaminan haram. Kenapa? Al-mashghul la yusghal, sesuatu yang sibuk, maksudnya masih dalam proses transaksi, sudah ditransaksikan tidak boleh didobol lagi. Itu didobol namanya tuh. Mendobol transaksi, sama sudah beli mau dijual lagi sama orang lain tidak boleh. Maksudnya sudah orang si A sudah beli, baru dia mau jual lagi ke orang lain, padahal ini bukan pemiliknya yang jual, tidak boleh. Sama tadi barang jaminan, statusnya jaminan. Mau dia sewa tidak boleh. Hatta si pemilik barang tadi, ya tidak boleh mentransaksikan barang sewa jaminan ini. Apalagi yang megang barang tadi tidak boleh. Demikian. Paham ya Pak Ustaz? Nah, demikian. Ada yang lain silahkan Pak ya. Syarat yang tadi itu yang syarat yang batal itu Iya. bisa disebutkan dia ada dua syarat di satu akad atau dua akad dalam satu transaksi. Mempersyaratkan adanya akad yang lain. Kalau ada dua mengumpulkan akad tidak ada masalah. Kalau mempersyaratkan akad baru bermasalah. Misalnya mengumpulkan akad. Saya jual ini rumah dengan saya sewa ini rumah. Saya jual ini mobil 100 juta. Dengan saya sewa ini rumah 1 tahun 10 juta. Astagfirullah. Saya jual ini mobil dengan saya sewa itu rumah, harganya satu paket. Boleh. Itu bukan mempersyaratkan itu. Akad 2-3 dia kumpulkan dari satu tidak ada masalah. Yang masalah itu dia persyaratkan. Saya jual ini rumah dengan syarat ente harus beli mobil saya. Saya harus pinjam duit ke ente, tidak boleh. Syaratnya batal, transaksi juga ikut batal. Iya Pak. Jadi jual beli atau akad yang mempersyaratkan adanya akad yang lain, definisinya itu batal. Transaksinya juga batal. Ya. Kayak di supermarket gitu promo. Di gua ini gratis satu. Ya. Itu tidak ada masuk. Tidak masuk.
Beli 2 gratis 1 tidak masuk. Kalau itu diskon harga namanya, tidak ada masalah. Itu sama dengan harga dia kasih turun, tidak ada masalah. Kita kan ada pilihan mau tetap beli yang 1 biji atau yang banyak. Kalau banyak harga murah begitu. Beli 1 harga mahal. Sama dengan harga grosir dengan harga biasa. Nah. Ada yang lain? Silahkan Pak Damin. Mungkin Ustaz agak menyinggung sedikit dari teori batasan. Mungkin masih ada sedikit berhubungan dengan tadi barang-barang yang disampaikan Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz terkait bagaimana dengan kendaraan dinas Ustaz? Kendaraan dinas yang diberikan oleh kantor ke pegawainya, tetapi digunakan oleh pegawai itu untuk kepentingan pribadi. Dinas kepentingan pribadi tidak boleh. Dinas ya dinas. Itu sudah dianggap biasa itu ya. Walaupun biasa itu kekeliruan itu. Tidak semua yang dianggap biasa itu betul, ya kan? Kendaraan dinas ya dinas, tidak boleh dimanfaatkan untuk pribadi. Kecuali misalnya kita perjalanan mampir sebentar, tidak ada masalah. Misalnya kita ada dinas pakai mobil toh, mobil dinas mau ke Pakuyaman. Di perjalanan kita singgah beli ikan untuk kebutuhan kita, tidak ada masalah. Cuma singgah. Bu ini bajalan 1 kali bawa terong barang terong mau jual di sana, baru buat cari-cari pulang, tidak boleh. Itu yang dia. Nah. Tayyib. Bagaimana kalau barang yang memang sudah artinya dilepas ke kita, kan ada itu ya. Barang apa? Kendaraan dinas sudah sudah dilepas ke kita. Hah? Apa itu dulu? Kendaraan dinas ya mungkin jangka kerja sudah sangat lama, lalu sudah dilepas ke pegawai dengan syarat pegawai itu rawat gitu. Membayar. Masuk. Tapi dengan harga yang sangat di bawah. Oh, tidak ada masalah kalau itu. Baik, silahkan yang lain. Nah. Yang pertama, bagaimana dengan misalkan saya membeli tanah properti, iya, kurang lebih 1 juta, kemudian untuk mengelabui pungutan di instansi, saya bikin kwitansi dengan penjual tanah itu di bawah harga 1 juta, misalkan 500.000 untuk melalui permintaan atau pungutan di sebuah instansi. Bagaimana hukumnya itu? Apakah ada pelanggaran syariat? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan hukum orang yang membantu orang membeli barang, misalkan handphone, yang orang pertama yang diminta tolongi itu kredit ke tempat lain, syar'i insyaallah. Tapi yang orang kedua baik lagi orang pertama yang membantu untuk adanya transaksi kredit handphone. Akhirnya dia kredit ke orang kedua yang sekarang ada HP, kredit orang pertama kreditnya buat yang pertanyaannya bagus. Berkaitan dengan mengelabui apa itu supaya lepas dari pungutan pajak macam-macam ya. Pungutan apa, maka dibuatlah transaksi untuk mengelabui itu supaya yang diambil cuma sedikit gitu ya. Kalau jawaban dari saya yang seperti itu termasuk dia apa namanya ya,
menjaga haknya dia, saudara. Menjaga hak, karena haknya ini kan mau diambil toh, ya kan, dengan pungutan tadi, maka dia lakukan pengelabuan bukan untuk merugikan orang lain, tapi menjaga hartanya supaya tidak diambil. Yang seperti itu boleh, karena tujuannya kan menjaga harta kita. Sama seperti para ulama mengatakan menyuap, suap. Kalau dengan kita menyuap misalnya hakim supaya hak kita bisa kita menang dalam pengadilan, itu sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya nyuap untuk supaya hak orang lain yang diambil, haram. Jelasin haram. Maksud saya di sini ketika tidak ada cara kecuali itu untuk dia menangkan gitu. Karena ini akan hartanya akan diambil orang lain kalau dia kalah, apalagi yang lawan sengketanya ini orang yang duitnya juga banyak, ya kan? Dari sisi hukum banyak istilahnya orang-orang dalam kan susah dia. Sementara ini yang disengketakan ini hartanya dia berupa tanah artinya yakin itu tanahnya dia, sengketa, khawatir dia akan kalah. Nah, sebagian ulama boleh karena mempertahankan haknya kita, bukan menzalimi orang lain. Tapi bagi si hakim tadi haram dia mengambil. Paham ini? Bagi kita memberi, ulama mengatakan boleh karena untuk mempertahankan hak kita, mengambil hak kita. Paham di sini, ikhwan? Nah, itu hampir mirip dengan yang antum tanyakan tadi. Kalau tujuannya mempertahankan hak kita, tidak ada masalah yang akan diambil oleh orang lain. Tapi yang kedua, pertanyaan apa tadi? Ada orang yang ini dia beli dengan cara kredit, terus dia mau kasih kredit lagi, ya tidak ada masalah. Ketika dia sudah beli kredit, itu sudah jadi barangnya dia punya hak, mau dia jual kredit lagi, dia jual cash, urusannya dia. Paham ya? Transaksi dalam satu jual transaksi apa? Misal saya ada HP, saya kasih kredit sama antum tuh, HP saya kasih kredit, bayar 10 bulan. Setelah terjadi transaksi, HP tadi itu jadi milik antum. Cuma saya punya punya hak ke antum uang, saya tagih uang. HP tadi sudah jadi milik antum. Antum mau jual kredit, jual cash, antum urusan. Nah, yang ada di masyarakat kalau masih kredit dianggap belum dia punya total tuh. Sebenarnya sudah dia punya mandiri secara sempurna, itu miliknya dia. Paham di sini? Boleh dia perjualbelikan lagi, itu haknya dia. Yang bekas kredit barang tadi tinggal mau bawa tagih uang sama orang, harga dari barang itu. Paham ya, Pak? Nah. Ada yang lain? Satu pertanyaan lagi. Silahkan Pak Mirza, Pak Mungkas. Emas. Insya Allah mau sampai di bab riba. Setelah khiyar ada bab riba. Di situ nanti akan dibahas jual beli emas, yang riba seperti apa, yang tidak. Insya Allah Pak nanti akan sampai. Tapi ya ikhwan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.